Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa lagi di channel Serbaguna ya. Channel Indomaret Jos ya. Channel Serbaguna ya. Saat ini saya akan membahas ini ya teman-teman. Bagaimana caranya ya atau trik ya supaya kita punya usaha ini, baik usaha itu usaha kecil ya, usaha menengah maupun usaha besar, itu bisa berlangsung secara turun-temurun ya teman-teman. Usaha kecil atau menengah atau usaha besar itu bisa berlangsung secara turun-temurun ya. Dan sebelum saya lanjutkan teman-teman ya, yang baru bergabung silahkan ya subscribe, like and share ya. Dan setelah itu kita nonton minimal 3 menit ya teman-teman ya, biar tidak tawan satpam ya. Ayo kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi kita akan membahas ini ya, bagaimana caranya atau trik supaya kita punya usaha ini bisa berlangsung secara turun-temurun ya. Nah ini yang pertama ini adalah kita ini harus bisa ya, harus bisa menjaga hubungan baik ya, menjaga hubungan baik dengan partner ya. Kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan partner, dalam hal ini adalah bisa juga konsumen ya, rekan kerja, rekan bisnis, dan semua orang yang sering berhubungan ya, berhubungan dengan kita ya, baik berhubungan dalam hal barang maupun secara finansial ya, atau dalam hal keuangan, atau mungkin langganan barang. Nah ini kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan mereka ya. Ini yang pertama. Kemudian kita harus bisa menjaga kualitas ya. Ini yang pertama tadi menjaga hubungan baik, yang kedua menjaga kualitas. Kualitas, kalau kita usaha kita dalam hal pelayanan, kita harus bisa menjaga kualitas pelayanan ya, terhadap konsumen atau orang lain ya, yang selalu berhubungan dengan kita, kualitas pelayanan ya. Tapi kalau dalam hal ini kita usaha kita dalam hal memproduksi atau produksi barang, berarti kita harus bisa menjaga kualitas barang ya, kualitas produksi barang kita ini kita harus tetap bisa menjaga kualitasnya ya. Jangan sampai pada saat kita GO ya, kita launching, mutu barang kita ini bagus ya, tapi setelah berjalan 1, 2, 3 bulan mutunya itu makin turun ya. Seringnya seperti itu ya, misalnya ukuran 10 mili ya, nanti jadinya 8 mili. Nah ini namanya tidak menjaga kualitas ya. Jadi kita harus bisa menjaga kualitas produksi barang kita ini. Kemudian yang selanjutnya adalah maksimal pada usia 45 tahun ya, maksimal pada usia 45 tahun ini kita harus sudah menyiapkan calon pengganti ya, menyiapkan calon pengganti ya dalam usaha kita ini. Baik pengganti itu berasal dari silsilah kita atau mungkin orang dari luar ya. Jadi pada usia 45 tahun itu maksimal kita harus sudah menyiapkan ya. Caranya bagaimana? Mereka ini ya, anak-anak kita ini ya, baik yang kecil maupun yang besar maupun yang SMA ya,
SD, SMP, SMA itu tidak apa-apa kan. Diajaklah ya, diajaklah mereka jalan-jalan ya ke tempat kita punya usaha ya. Jalan-jalan itu tidak apa-apa. Yang penting mereka tahu, oh ya, orang tuanya itu usahanya seperti ini ya. Jadi mereka kita kenalkan ya. Jalan-jalan dulu, jadi mereka kita kenalkan ya, barang ini caranya kerja seperti ini ya, terus barang yang itu caranya kerja seperti ini, mereka kita kenalkan aja. Nah kemudian dari hasil pengenalan itu nanti kita akan tahu ya, karakter-karakter mereka ini, kita akan tahu tanggapan mereka itu seperti apa ya. Dari yang kecil, yang besar, yang kecil, yang sedang, yang besar itu mereka akan menanggapi tentang pekerjaan kita ini ya. Dan kita akan tahu karakter mereka ya. Nah, setelah kita tahu karakter mereka, kita akan bisa menggali mana di antara mereka ini yang kira-kira mampu dan cocok dan mungkin dia menjiwai ya, mampu, cocok dan menjiwai pekerjaan kita ini. Nah, ini yang nanti akan kita tentukan seperti ini ya. Nah setelah kita menentukan ya, setelah kita menentukan mereka bahwa inilah calon yang akan mengganti kita pingit ya, pelan-pelan ya, kita arahkan ya, kita arahkan, jangan kita dipaksakan. Jadi kita main ambil, oh si A, kita punya anak 3, kita langsung ambil si A, nanti kamu harus menggantikan bapak, tidak bisa seperti itu ya. Karena belum tentu ya mereka ini menjiwai usaha yang kita punya. Meskipun usaha yang kita punya ini omsetnya tinggi misalnya, tapi belum tentu si anak ini menjiwai untuk menggeluti usaha kita ya. Jadi tidak bisa mereka langsung kita pingit untuk menggantikan, itu tidak bisa ya. Kita harus melalui tahapan-tahapan seperti itu ya. Jadi kita setelah kita mendapatkan calon, kita akan mengarahkan mereka ya. Kita arahkan baik secara manajemen ya maupun secara kerja ya. Kita arahkan sedikit demi sedikit. Ini berjalan, nanti akan berjalan secara maraton ya, dari usia Anda 45 sampai 50 tahun ya. Jadi selama 5 tahun ini akan sebagai tahap persiapan ya. Tahap persiapan untuk menyiapkan calon pengganti usaha kita ya. Yang memegang usaha kita ini ya. Calon pengganti kita ini ya. Nah, mengapa titik pangkalnya mengapa titik pangkalnya itu di usia 50 tahun ya teman-teman ya. Karena pada usia 45 ya, pada usia 45 sampai 50 tahun ini usia itu sudah mengalami stagnasi ya, atau dalam arti kata itu tidak maju juga tidak mundur, jadi yang stagnan ya, maju tidak, mundur tidak. Ini jadi pada usia seperti itu adalah seperti itu ya, stagnasi ya. Oleh karena itu pada usia 50 tahun ya, kita harus sudah menentukan ya, pada usia 50 tahun kita harus sudah menentukan bahwa si A atau si B atau si C yang nanti akan memegang perusahaan atau usaha Anda. Jadi Anda punya usaha yang lumayan, omsetnya besar ya. Jangan dipegang terus sampai Anda tua, jangan ya. Karena nanti suatu saat Anda itu akan lelah ya. Lelah dengan pekerjaan itu, dan usia 45 itu sudah rentan.
mungkin secara fisik masih kelihatan bugar ya, tetapi dari usia 45 sampai 50 tahun itu kesananya ini sudah rentan ya. Kadang-kadang darah tinggi ya, kadang-kadang asam urat, ya mudah sekali terserang penyakitnya. Jadi persiapan-persiapan itu adalah sangat mutlak ya untuk menggantikan posisi kita ya dalam hal mengendalikan usaha itu ya. Kalau kita tidak punya pengganti ini sangat repot ya, nanti mudah sekali kalau kita tidak punya pengganti akan usaha ini akan mudah ya, mudah apa itu bangkrut ya, karena mungkin secara manajemennya sudah koyak ya, ini akan mudah bangkrut. Saya kira hanya itu ya teman-teman ya yang kita bisa sampaikan, bahwa beberapa trik supaya usaha kita ya ini yang sudah berjalan bertahun-tahun mungkin ya, ini bisa tetap jaya, tetap berjalan secara turun-temurun ya. Sampai di sini dulu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Dari Semarang ya, bersama channel Serbaguna Indomat Jos ya, Indomat Jos ya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.